saya Bumi Guna dari STI Sanggana dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sajina Sabilak dari STI Sanggana semester 1. Perkenalkan, nama saya Fitri Pramudia dari STI Sanggana semester 1. Perkenalkan, nama saya Noval Arif Pamungkas dari STIS Anggana semester 1. Perkenalkan, nama saya Sela Karimatu Sabila dari STIS Anggana semester 1. Kalau misalkan untuk DPC tidak yang mencalonkan itu untuk ranah KSB aja, ketua sekretaris bendahara. Kalau misalkan untuk wakil ketua itu nanti dibentuk berdasarkan sesudah pemilihan terbentuk ketua sekretaris bendahara DPC. Baru yang 3 terpilih itu bersama tim formatur menentukan orang, termasuk kayak Bapak ini. Jadi kita tidak mendaftarkan untuk di luar KSB itu. Jadi direkomendasi sama ketua sekretaris bendahara yang terpilih oleh DPP dan didampingi oleh formatur itu untuk wakil ketua. Tugas secara keseluruhan di partai politik itu tugas dan fungsi PDI partai politik termasuk di sini tingkat kabupaten. Jadi tadi fungsinya supaya masyarakat itu tadi kan yang ditanyakan menciptakan atau meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu secara keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan cara apa tadi? Kita tadi ada menampung aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat. Kita juga disesuaikan dengan ada vaksinnya bidangnya apa. Kita dialokasikan ini bidang misalnya kesehatan, ada kita di bidang kesehatan, ada di bidang ekonomi, ada di bidang ekonomi. Jadi secara keseluruhan hampir sama semua partai itu bertujuan untuk mesejahterakan masyarakat. Itu dengan cara apa tadi disebutkan? Ada di bidang ekonomi, ada di bidang sosial, bidang olahraga dan bidang yang lainnya. Nah ini karena memang tugas partai politik itu menampung aspirasi dari masyarakat. Dengan cara apa? Kita kan mempunyai wakil-wakil rakyat, yaitu yang duduk di DPR, ada di DPRD, ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi dan yang di pusat. Nah, itu ada masa reses. Jadi reses itu turun ke masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan apa saja, keinginan apa saja, baru kita diajukan. Karena ada fungsi legislatif itu untuk anggaran. Jadi baru kita dasarnya dari usulan masyarakat, terus ditampung melalui reses dan kita juga diakomodir sesuai dengan jumlah anggaran dan kepentingan yang mana yang harus diprioritaskan. Yang boleh dilihat kita misalkan contoh di Kabupaten Garut sekarang dengan banyaknya perusahaan-perusahaan terutama di utara, misalnya dengan ada pabrik Nike, Changsi dan yang lain-lain. Itu kan dasar pertama perusahaan bikin perusahaan di suatu daerah pertama potensi daerah, apakah misalkan sumber dayanya, pekerjaannya, atau misalkan sumber bahannya, sumber misalkan dari pendapatannya, misalkan dari gaji berapa misalkan. Kenapa di Garut sekarang banyak perusahaan? Karena di Garut itu upah minimum kerjanya itu agak ringan gitu, dibanding dengan misalkan di kota-kota. Apalagi kalau di daerah itu mungkin ada daerah-daerah atau lokasi yang masih belum banyak penduduk. Fungsi DPRD kan ada tingkatannya, ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi, dan ada DPRD pusat. Itu salah satu fungsi. Itu ada 3 fungsi kan Dewan itu. Ada fungsi pengawasan yang tadi Seneng sebutkan, bagaimana cara mengawasi perusahaan. Ada fungsi budgeting yang tadi itu anggaran, mengakomodir kepentingan masyarakat. Ada fungsi pembuatan peraturan. Kalau ini peraturan daerah, kalau kabupaten. Kalau di pusat kan membuat undang-undang. Nah tadi bagaimana cara mengawasinya? Kan gini, kalau misalnya cara mengawasinya kan terfokus dari 3 fungsi dewan itu, yaitu fungsi pengawasan. Jadi kita ada fungsi pengawasan, di mana pengawasan itu ada dijadwalkan kunjungan misalkan kerja ke perusahaan mana, dan kita mengadopsi ada apa masalah-masalah apa di perusahaan.
ada juga dari berdasarkan usulan dari masyarakat tentang misalkan perusahaan itu bahwa itu mengganggu lingkungan atau tidak, lalu ditindaklanjuti dengan membuat peraturan tentang perusahaan itu. Intinya kalau misalkan dengan keterbatasan anggaran, jadi anggaran misalkan untuk pertama kalau di DPP-nya itu anggaran terbatas, tapi kita mencoba mendorong ke fraksinya yang dewan yang ada perwakilan kita. Tadi mengantisipasi dengan kemarin ada COVID berapa tahun, 2 tahun mungkin ya, 2 tahun lebihan. Gimana caranya? Karena daya beli mungkin masyarakat boro-boro memikirkan untuk membeli produk untuk kebutuhan sehari-hari itu kan kurang. Kita antisipasinya kita mencoba membantu masyarakat yang terdampak. Kita tuh ada kemarin membantu minimal meringankan dengan cara apa? Kita ada bantuan-bantuan berbentuk sembako, bantuan-bantuan pencegahan untuk COVID. Ada kita program misalkan pasang hand sanitizer. Kita juga memberikan masker dan juga kita ada disinfektan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Itu langkah-langkah yang kemarin dilakukan dengan adanya dampak COVID-19. Harapan kita selaku wakil rakyat, kita bertujuan punya fungsi tadi menampung aspirasi atau keinginan atau keluh kesah masyarakat supaya terakomodir dengan cara apa? Dengan cara apa? Fungsi pertama, kita mungkin karena kita punya perwakilan rakyat yang tadi ada, kita punya wakil di kabupaten ada 5 fraksi. Kita di DPR provinsi kita mempunyai 1 fraksi. Kita di pusat juga mempunyai 1 fraksi. Jadi kita ada keterwakilan baik di kabupaten, provinsi dan pusat. Dengan cara apa kita? Tadi lebih cenderung ke ekonomi, kita mengusulkan program-program kegiatan UMKM. Karena misalkan ada dengan program kemarin BPUM untuk masyarakat yang mempunyai lapangan kerja, misalkan yang jualan misalkan di kaki lima atau jualan di warung-warung, itu tuh mendorong supaya mereka itu mendapat anggaran dari pemerintah. Sekian wawancara yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.